Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok El Nino dan La Nina ingin mempresentasikan pengaruh ENSO terhadap keamanan pangan. Oke, lanjut. Perkenalan, nama saya Auludi Mariansyah. Terus ini nama saya Ahmad Firyasi. Nama saya Dias Cahya Saputra. Nama saya Deni Putri Aulia. Nama saya Aludin Hari. Nama saya Desi Anissa Fadila. Nama saya Dedi Grokayogo. Dampak El Nino terhadap ketahanan pangan global sangat signifikan. El Nino menyebabkan kekeringan parah di Amerika Latin, Asia Tenggara, dan Afrika Timur, menurunkan produksi tanaman pangan dan meningkatkan harga pangan. Sementara itu, La Nina mengakibatkan banjir besar yang merusak hasil panen, curah hujan berlebih di berbagai wilayah dan berdampak pada komoditas utamakan kerawanan pangan, kesenjangan produksi pangan, dan kesulitan adaptasi petani kecil. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi berkelanjutan seperti pengembangan varietas, tahan iklim, infrastruktur, penampungan air, dan kebijakan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif ENSO terhadap ketahanan pangan global. Baik, di sini akan masuk ke dalam identifikasi masalah dan juga tujuan penelitian. Kita masuk dulu ke identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah yang dilakukan pada saat mencari tugas skripsi ini dilakukan oleh kelompok El Nino dan La Nina adalah bagaimana dampak El Nino terhadap ketahanan pangan. Dan yang kedua, kita masuknya ke bagaimana dampak La Nina terhadap ketahanan pangan. Dan untuk yang ketiga itu adalah fluktuasi iklim dan risiko gagal panennya. Lalu masuk ke tujuan penelitiannya. Di sini tujuan penelitiannya adalah menganalisis dampak fenomena El Nino dan La Nina terhadap ketahanan pangan global, termasuk pengaruh terhadap cuaca, ketersediaan air, dan juga produktivitas pertanian. Untuk yang kedua, kita mengidentifikasi masalah wilayah yang rentan terhadap dampak El Nino dan La Nina, khususnya kawasan agraris yang mengalami kekeringan air atau banjir yang ekstrim. Dan yang terakhir adalah mengembangkan langkah adaptasi untuk mengatasi dampak El Nino dan La Nina, seperti penggunaan varietas tanaman, iklim, perbaikan sistem irigasi, dan diversifikasi tanaman. Ini adalah metode penelitian. Jenis penelitiannya itu kita menggunakan deskriptif kualitatif untuk menganalisa dampak ENSO terhadap ketahanan pangan dengan data prediksi suhu laut dan tekanan udara yang mempengaruhi iklim global untuk mengidentifikasi dampaknya di wilayah tersebut. Terus kita menggunakan data sekunder juga. Data sekundernya itu dari lembaga klimatologi, literatur ilmiah, dan publikasi yang relevan untuk menganalisis pengaruh ENSO terhadap ketahanan pangan secara menyeluruh. Terus metodenya kita menggunakan studi pustaka dengan membaca laporan ilmiah, artikel ilmiah, dan publikasi terpercaya tentang prediksi ENSO dan dampaknya terhadap ketahanan pangan, lalu dianalisis sesuai penelitian. Oke, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang satu, pengelolaan irigasi dan sumber daya air. Terus penelitian oleh Bimares et al. 2015 menyarankan pembangunan waduk dan penampungan air untuk mendukung irigasi selama musim kering. Terus dua, dukungan kebijakan pemerintah seperti subsidi benih, tahan iklim, asuransi pertanian, dan pembangunan cadangan pangan nasional dapat membantu petani menghadapi resiko gagal panen. Terus yang ketiga ada diversifikasi tanaman, dapat mengurangi resiko gagal panen. Terus menekankan pentingnya menanam yang lebih cepat panen atau lebih toleran terhadap kondisi ekstrim pola tanam yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. ENSO juga membantu memaksimalkan produktivitas. Selanjutnya, berikutnya ada pembahasan dampak El Nino menyebabkan kekeringan di wilayah agraris seperti Amerika Latin dan Asia Tenggara. Menurunkan hasil panen padi dan kedelai serta memicu inflasi pangan misalnya di Kolombia yang mencapai 7,3%.
dampak lanina meningkatkan curah hujan ekstrim, seringkali mengakibatkan banjir yang merusak lahan pertanian di negara-negara seperti India dan Ethiopia. Banjir menghancurkan tanaman pokok seperti padi dan jagung. Sementara di Afghanistan, kekeringan meningkatkan hingga 70% mengancam produksi gandum. Keduanya menciptakan kemitraan dalam sistem pangan global, terutama di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada pertanian. Lanjut ke bagian grafik analisis, yaitu di sini itu adalah grafik hasil panen gabah nasional yang mencakup beras, kedelai, dan gandum. Di sini tuh dari dekadenya itu rentang waktunya itu dari 2016 hingga 2024. Di sini tuh menyebabkan kita sambil bervariasi memunculkan pola fluktuasi dalam hasil panen gabah nasional. Nah, fenomena tersebut El Nino yang menyebabkan kekeringan parah berhubungan dengan hasil panen gabah di berbagai wilayah agraris. Kekeringan ini menurunkan ketersediaan air untuk irigasi dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga pada tahun-tahun El Nino yang tepat grafik menunjukkan penurunan yang signifikan pada hasil panen gabah. Sedangkan fenomena La Nina itu meningkatkan curah hujan di beberapa wilayah, memberikan dampak yang bervariasi, seperti di beberapa area mengalami peningkatan hasil panen karena curah hujan yang cukup tinggi, sementara di area lain justru mengalami kerugian akibat banjir menghancurkan lahan pertanian. Jadi di sini kesimpulannya, fenomena El Nino ini yang mencakup El Nino dan La Nina berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan global. El Nino menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan kekeringan. Sementara La Nina seringkali mengakibatkan curah hujan berlebih dan banjir yang merusak lahan pertanian. Untuk menjaga ketahanan pangan diperlukan langkah-langkah adaptasi seperti pengelolaan sumber daya udara yang efektif, penggunaan varietas tanaman tahan iklim, pengembangan sistem prediksi cuaca, diversifikasi tanaman dan sumber pendapatan, serta dukungan pemerintah melalui bantuan sosial. Kolaborasi internasional juga penting untuk pertukaran sumber daya dan teknologi guna mengelola dampak perubahan iklim secara lebih efektif. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam unity! Salam!